Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 7. First of all, let me introduce you to our group members. There are Drupadisana Akila, Puspita Firah Mahira, Rini Yulianti Putri, and the last is me, Diah Paradita as moderator. In here, we will present you about internal and external stimulant factors of entrepreneurship. There are definition of internal stimulant factors. The second one is internal stimulant factors. The third is definition of external stimulant factor. And the last one is external stimulant factors. So, the first material will be delivered by Puspita. Okay, so in the first material, I would like to explain about internal stimulant factors. Internal stimulant factors are factors that come from within the individual that encourage someone to become an entrepreneur. Jadi, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang mendorong seseorang untuk berwirausaha. Ada 7 faktor internal yang menjadi menu utama dalam materi kali ini. Yang pertama adalah locus of control atau disingkat menjadi LOC, yang kedua emotions, yang ketiga need of achievement, yang ketiga risk taking, yang kelima entrepreneurial spirit, yang keenam creativity, dan yang terakhir innovation. The first one, I would like to explain about LOC atau singkatan dari locus of control. LOC or position of control is a personality variable related to one's expectations of the ability to control events in life. Jadi, locus of control atau letak kendali adalah variabel kepribadian yang berkaitan dengan harapan seseorang terhadap kemampuan untuk mengontrol peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. LOC berperan penting untuk menggerakkan aktivitas seseorang dalam merespon lingkungan bisnis. LOC terdiri dari 2, yaitu internal LOC dan external LOC. Orang dengan internal LOC percaya bahwa dirinya yang dapat mempengaruhi lingkungan, sedangkan external LOC percaya bahwa lingkungan yang mempengaruhi dirinya. Jadi, dengan kepribadian LOC, wirausahawan ingin mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan agar tidak mengalami kerugian. Okay, so now we move on to the second one, aka emotions. The factor that most determines a person's success at work is the emotional intelligence factor. Entrepreneurs who have optimal emotional intelligence will be more likely to reach the peak of their success. Jadi, faktor yang paling menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja adalah faktor kecerdasan emosi. Wirausahawan yang memiliki kecerdasan emosi yang optimal akan lebih berpeluang mencapai puncak keberhasilannya. Wirausahawan yang memiliki kecerdasan emosi yang optimal akan tetap menganggap bahwa krisis itu adalah sebuah peluang. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi tentunya akan memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kewirausahaan seseorang, yaitu kesadaran diri emosional, mengelola emosi, memanfaatkan emosi secara produktif, empati atau membaca emosi, dan membina hubungan. Okay, I think that's all from me. The next material would be explained by Akila. Next, the third factor is need of achievement. This factor means an entrepreneur's need for achievement. An entrepreneur will always look ahead in order to anticipate by taking advantage of opportunities and avoiding business threats. Need of achievement provides entrepreneurs with motivation to go ahead and achieve their next target easily. Entrepreneurs showing this tendency usually are good planners, set their goals, always look for information and learning. They accept success and failure of their work, and this need of achievement help them to overcome failure, obstacles, and setbacks. Need of achievement adalah kebutuhan berprestasi seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan akan selalu melihat visi ke depan agar dapat mengantisipasi dengan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman bisnis. Kebutuhan melihat visi tersebut menjadikan wirausahawan memiliki kebutuhan akan prestasi atau pencapaian tertentu.
Need of achievement juga memberikan motivasi untuk terus maju dan mencapai target berikutnya dengan mudah. The fourth factor is risk-taking. Risk-taking is an orientation towards taking opportunities in uncertain decision-making contexts. Risk-taking in entrepreneurship is the process of identifying, evaluating, mitigating, and trying out potential opportunities and strategies that may help you build or grow your business, but could also lead to personal or professional loss. Risk-taking adalah orientasi terhadap pengambilan peluang dalam konteks pengambilan keputusan yang tidak pasti. Risk-taking juga dapat membantu wirausahawan menjadi pemikir yang lebih strategis dan menggunakan setiap risiko untuk berkembang dan maju. The fifth factor is entrepreneurial spirit. An entrepreneur must have an entrepreneurial spirit, namely self-directed, confident, action-oriented, energetic, and tolerant of uncertainty. Entrepreneurial spirit is a mindset, it's an attitude and approach to thinking that actively seeks out change rather than wait to adapt to change. It's a mindset that embraces critical questioning, innovation, service, and continuous improvement. Entrepreneurial spirit atau jiwa entrepreneurship berarti seorang pengusaha harus memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu pengarahan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan, energik, dan toleran terhadap ketidakpastian. That's all from me. The next material will be explained by Rini. Oke, selanjutnya ada creativity. Adapun menurut Alma pada tahun 2008, creativity is a person's ability to give birth to something new, both in the form of ideas and concrete works that are relatively different from what has existed before. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Indikatornya menurut Suryana pada tahun 2006 adalah ada rasa ingin tahu, optimis, fleksibel, mencari solusi dari masalah, orisinil, dan suka berimajinasi. Next, innovation. Innovation is something related to goods, service, or ideas that are perceived as new by someone. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Nah, adapun Hadiyati pada tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah kemampuannya yang bisa berinovasi. Tanpa adanya inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan karena kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan sering berubah-ubah seperti seiringnya waktu berjalan. Okay, the next material, external factor. External factor are the driving factor for entrepreneurship that come from outside the entrepreneur self. Faktor eksternal adalah faktor pendorong minat berwirausaha yang berasal dari luar pelaku entrepreneur itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sosioekonomi. Lingkungan keluarga menurut Alma pada tahun 2008 menyebutkan bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan niat berwirausaha itu sendiri. Okay, the next will be explained by Dia Paradita. So there are two external factors that can stimulate you to be an entrepreneur. The first one is family environment. The family environment is the primary socialization that forms a person's personality, including entrepreneurial intentions, so that the existence of the family environment in the formation of one's entrepreneurial interest becomes very important. Jadi, adanya keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur tentu tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat membentuknya, seperti yang pertama, yaitu lingkungan keluarga.
Lingkungan keluarga adalah tempat utama bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang dari kanak-kanak hingga dewasa. Maka dari itu, lingkungan keluarga sangatlah berperan penting dalam membentuk personality kita serta pola pikir kita. Memiliki lingkungan keluarga yang suportif sangatlah berpengaruh pada tercapainya minat dan mimpi kita, seperti halnya di dunia wirausaha. Jika kita memiliki lingkungan keluarga yang positif dan suportif, maka kita akan memiliki keinginan untuk terus berkembang dan maju. And the second factor is socio-economic environment. The socio-economic environment influences entrepreneurial intentions because in an environment where the majority are entrepreneurs, it is likely that individuals in that environment will also be interested in entrepreneurship. Selain lingkungan keluarga, faktor eksternal lain yang dapat membentuk keinginan kita untuk menjadi seorang entrepreneur adalah lingkungan sosial dan ekonomi. Jika lingkungan sosial kita dipenuhi oleh orang-orang yang terjun di dunia entrepreneur, maka pola pikir kita pun akan menyesuaikan. Dengan begitu, akan timbul minat untuk menjadi seorang entrepreneur juga. So that's all our presentation for today. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.